Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para explorer, para traveler, dan para vlogger dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Daspi Channel. Guys, pada konten kali ini saya masih ingin berada di Maluku Utara guys. Masih di Kabupaten Halmahera tentunya. Karena ada satu hal yang perlu saya bahas karena unik sekali guys. Ya, kalian perlu tahu kalau di hutan Halmahera terdapat sebuah suku pedalaman yang sangat-sangat sederhana guys. Mereka tidak menginginkan adanya sebuah teknologi yang canggih yang saat ini kita alami guys. Nah, seperti apa kehidupan mereka dan siapa mereka sebenarnya? Ya, sesaat lagi akan kita bahas. Jangan kemana-mana ya. Check it out. Guys, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa ada satu kelompok suku pedalaman yang mendiami hutan Halmahera. Nah, mereka adalah suku Togutil. Ya, mungkin para YouTuber terkenal Indonesia nggak akan diketahui oleh mereka kalau lagi ngeliput ke sini ya guys. Oke, lebih dalam lagi akan kita bahas tentang suku Togutil. Siapakah mereka? Ayo sama-sama kita simak guys. Suku Togutil oleh beberapa orang disebut juga dengan suku Tobelo Dalam, seperti suku-suku pedalaman lainnya. Suku ini juga tinggal di pedalaman hutan. Suku Togutil hidup di hutan secara nomaden, seperti di kawasan hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kubekulo, dan Buli. Keseluruhan daerah ini termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Aketa Jawe, Lolobata, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dilihat dari lokasi tempat tinggalnya, maka suku Togutil juga disebut sebagai suku asli yang mendiami Halmahera. Menurut perkiraan, setidaknya populasi warga Togutil saat ini sekitar 600 orang. Guys, istilah Togutil sebenarnya memiliki arti terbelakang. Hal ini berkaitan dengan keberadaan suku Togutil yang kebanyakan berada di pedalaman hutan. Berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, sudah dapat dilihat bahwa kehidupan suku Togutil cenderung primitif karena jauh dari peradaban dan perkembangan zaman. Kehidupannya pun cenderung masih sangat sederhana guys. Bahkan peralatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya masih terbuat dari bahan alam yang ala kadarnya. Seperti suku Polahi. Kehadiran suku ini berasal dari cerita di masa pemerintahan Belanda. Pada saat Belanda menduduki Indonesia, perlakuan penjajah membuat sekumpulan orang merasa takut sehingga memutuskan untuk lari dan bersembunyi di pedalaman hutan. Pelarian yang terus berlangsung berujung di kawasan pedalaman hutan Halmahera. Kemudian, sekumpulan orang ini akhirnya menetap di gelapnya rimba dan terus melahirkan keturunan-keturunannya di area hutan tersebut. Disebutkan dalam cerita sejarah bahwa sekumpulan orang yang disebut sebagai suku Togutil ini tidak mau dijajah kolonial Belanda dan tidak mau membayar pajak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Belanda. Oleh karena itu, mereka melakukan pelarian dan mencari tempat persembunyian. Hingga saat ini masih banyak suku Togutil yang tetap tinggal di pedalaman hutan. Kehidupan mereka juga masih sangat sederhana dengan pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuhnya. Sekalipun mereka keluar hutan hingga menuju ke perkampungan di luar hutan, mereka tetap saja akan kembali ke hutan untuk tetap tinggal di sana. Kehidupan suku Togutil yang sangat sederhana dan jauh dari peradaban menjadikannya sangat bergantung pada alam. Berbagai macam hasil hutan menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Suku Togutil umumnya bermukim secara berkelompok di beberapa area hutan. Tak jarang pula mereka mendiami tempat di sepanjang aliran sungai
sehingga tempat tinggal mereka dekat dengan aliran air sebagai sumber kehidupan. Menurut data sensus, sebanyak 42 rumah tangga suku Togutil tinggal dan menetap di sekitar Sungai Dodaga. Bentuk rumahnya masih sangat sederhana dan terbuat dari bahan-bahan yang terbatas. Umumnya rumah kediaman suku Togutil terbuat dari kayu dan bambu. Sedangkan atap rumahnya terbuat dari daun palem berjenis Levistonia sp. Kebanyakan rumah suku Togutil ini tidak memiliki dinding. Rumah yang didiami oleh suku ini juga memiliki lantai dengan jenis papan panggung, sehingga rumah mereka tergolong unik serta menjadi ciri dari suku Togutil itu sendiri, guys. Orang Togutil yang hidup di dalam hutan memiliki kehidupannya yang jauh dari kemajuan. Sebagian besar sumber makanan didapatkan dengan cara berburu. Mereka berburu hewan di hutan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Seringkali orang-orang ini berburu babi dan rusa. Terkadang juga mereka mencari beberapa ikan di sungai yang terletak dekat dengan pemukiman mereka. Orang-orang Togutil juga melakukan kegiatan berkebun dan bercocok tanam. Sebagian besar kebun ditanami dengan ubi jalar dan ketela, pisang, pepaya, dan tebu. Guys, pada video ini memperlihatkan beberapa orang dari suku Togutil turun ke pemukiman warga. Mereka meminta bantuan pangan dan juga pakaian kepada warga yang bermukim di sekitar hutan, guys. Nah, warga yang sudah mengetahui bahwa mereka adalah suku Togutil yang mendiami hutan Halmahera secara inisiatif memberikan bahan-bahan makanan dan juga pakaian yang diperlukan. Dan luar biasanya, para suku Togutil ini mengucapkan terima kasih dengan bahasa mereka sendiri, guys. Sebuah pemandangan yang mengharukan ya, di mana para warga Halmahera memberikan bantuannya kepada suku Anak Dalam dan juga disambut dengan baik oleh mereka semua. Berikutlah suara-suara yang kita dengarkan saat pembagian bantuan itu, guys. Iya. Jalan. Sudah. Video. Guys, apapun yang terjadi, mereka tetaplah saudara-saudara kita, guys. Satu bangsa tanah air Indonesia. Mereka pun begitu antusias ketika diminta untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Sungguh pemandangan yang sangat mengharukan, guys. Sebagai tambahan, kepercayaan asli suku Togutil sebenarnya cenderung mengacu pada adanya makhluk halus,
Mereka juga percaya pada kekuatan adi kodrati yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka. Makhluk-makhluk halus ini seringkali disebut dengan istilah Ohitana dan dipercaya dapat melakukan perbuatan yang mengarah pada kebaikan. Namun makhluk-makhluk halus ini juga dianggap bisa bersifat mengganggu. Untuk mengendalikan perilaku makhluk halus tersebut, maka suku Togutil seringkali melakukan upacara Gomanga yang biasanya dilakukan baik secara individu maupun secara kolektif. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, beberapa orang dari suku Togutil telah mengenal agama Islam dan menganutnya. Pengenalan terhadap agama Islam ini umumnya dialami oleh warga Togutil yang telah hidup di area luar hutan dan mulai mengenal peradaban. Suku Togutil saat ini tampaknya mengalami sedikit perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya orang-orang Togutil yang keluar dari pedalaman hutan dan memutuskan untuk menetap di luar hutan. Kebanyakan orang-orang Togutil kini hidup di wilayah pesisir. Namun ada pula beberapa dari orang Togutil yang mulai hidup di daerah perkampungan dan menjalani kehidupannya seperti masyarakat lainnya. Mereka juga berpakaian secara pantas dan mulai mengenal pendidikan formal. Guys, demikianlah konten kali ini tentang informasi adanya suku Togutil di pedalaman hutan Halmahera. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Tetaplah saling menyayangi dan saling menghormati sesama manusia. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari kebersamaan ini, guys. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.